Mendirikan sebuah bisnis, ada rencana-rencana praktis yang harus diterapkan. Ada pula filosofi membangun bisnis. Lah, kok bisa? Mau bangun bisnis, kok ribet amat ya? Belum mulai saja, harus ikuti langkah ini, langkah itu, terus persiapan ini, persiapan itu. Ribet. Halo sahabat entrepreneur, saya Willianto SE. Kali ini saya akan membawa Anda masuk ke dalam bisnis startup. Dan kenapa membangun bisnis saja harus ada rencana-rencana matang. Dan tentu ada filosofi wajib dalam membangun strategi bisnis. Ikutin terus. Are you ready? Perkembangan startup di Indonesia adalah sesuatu yang tergolong menggembirakan. Hampir di setiap bulannya muncul pemilik startup baru. Menurut Daily Socialnet, saat ini lebih dari 2.229 startup lokal. Dan hal ini diperkirakan akan terus bertambah. Cita-cita pemilik startup ketika membangun bisnisnya adalah mengembangkan dan membesarkan bisnis tersebut. Lalu, sudahkah Anda mengetahui bahwa ada poin yang bisa membantu bisnis startup Anda tumbuh? Penuhi 10 filosofi bisnis ini dan buktikan betapa besar dampaknya pada bisnis Anda. Seperti kita ketahui, angka ini mengalami penurunan secara ranking bisnis startup yang pada tahun 2019 yang pernah mencapai 2.400-an lebih startup lokal. Apalagi sejak awal pandemi di tahun 2020 terjadi penurunan jumlah startup dari segi berbagai aktivitas sosial ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Nah, poinnya di tahun 2021, apakah kita masih bisa optimis bicarakan mengenai peluang dari membangun bisnis startup, apalagi melihat perkembangan ekonomi tidak menguntungkan sama sekali? Ya, rasa optimistis harus tetap terjaga untuk membangun bisnis. Sebenarnya, itu tergantung bagaimana kita menerapkan strategi bisnis itu sendiri. Apalagi semua ekonomi global secara garis besar mengalami titik balik atau kita katakan reset ke awal. Ya, tidak ada negara manapun yang ingin ekonomi itu tetap mengalami penurunan. Dan tentu juga termasuk kita, bukan? Hal yang perlu kamu ketahui, kunci kesuksesan dalam berbisnis apapun itu, kamu harus membangun strategi yang matang. Dan yang perlu kamu ketahui, membangun bisnis tidak semudah kamu membalikkan telapak tangan, langsung jadi. Itu udah pasti. Tapi bukan tidak mungkin jika kamu bisa membaca peluang dalam merintis bisnis yang akan kamu jalani. Itulah yang dikatakan strategi awal kamu membangun bisnis. Tidak salah kan? Jika kamu memahami sejauh apa sih bisnis dikaitkan dengan sebuah filosofi dan apa saja filosofi bisnis untuk kamu paham dan tahu. Yang pertama, siap menghadapi perubahan. Masuk dalam bisnis berarti sudah siap dalam menghadapi segala perubahan yang akan terus terjadi. Memiliki rekan atau karyawan yang siap dan nyaman menghadapi perubahan adalah hal yang harus dicari. Bisnis yang besar adalah yang mampu tumbuh di segala kondisi, karena mereka sudah mampu memprediksi yang akan terjadi ke depannya. Yang kedua, karyawan loyal. Perusahaan terbaik adalah yang secara konstan merekrut karyawan yang loyal. Jika karyawan tidak merasa menjadi bagian dari bisnis, maka mereka akan berpeluang pindah ke kompetitor Anda. Yang ketiga, mendengarkan adalah cara untuk mengerti. Bagaimana cara membesarkan bisnis ke level yang lebih tinggi? Yakni dengan membuat mekanisme feedback dan selalu merespon feedback tersebut. Ketika partner atau karyawan merasa didengar, maka mereka akan bekerja semakin produktif. Yang keempat, pelanggan itu penting, tapi mereka tidak selalu benar. Menurut Zendesk, sebanyak 82% pelanggan berhenti berlangganan suatu produk karena tidak puas. Akan tetapi, bukan berarti semua yang diinginkan pelanggan harus Anda lakukan. Pelanggan dapat memberitahukan apa saja yang kurang dengan pelayanan Anda dan apa yang membuat mereka senang. Cukup dengarkan mereka. Rancangan bisnis tetap berada di tangan Anda. Yang kelima, jawaban tidak dapat diterima dengan penjelasan. Banyak dari startup awam tidak bisa berkata tidak dan selalu mengatakan iya kepada pelanggan baru. Dengan melakukan hal tersebut,
dapat membuat bisnis melenceng jauh dari ide awal Anda. Faktanya, kebanyakan pelanggan akan mengerti jika Anda mengatakan tidak, asalkan dengan penjelasan yang dapat diterima. Yang keenam, transisi strategi. Semua hal dalam bisnis bisa berubah, dan hal ini berlaku juga pada strategi. Evaluasi terlebih dahulu pada semua produk, kebutuhan pelanggan, dan pangsa pasar. Jika strategi yang sudah Anda lakukan tidak efektif, maka perbaiki atau ganti secepat mungkin. Yang ketujuh, fokuskan pada 3 hal yang memberikan pengembalian terbaik. Yang pertama adalah alamat. Tidak masalah jika Anda tidak memiliki sebuah toko. Akan tetapi, di era digital sekarang ini, website lah yang merupakan identitas bisnis Anda. Lalu untuk menemukan kedua hal lainnya, gunakan pertanyaan yang mengharuskan kita menjawab iya. Jika jawabannya didapat ternyata tidak berarti, hal itu belum cukup penting untuk diprioritaskan. Yang kedelapan, jangan hindari membuat keputusan. Kebanyakan dari eksekutif atau senior manager saat ini masih takut untuk membuat keputusan. Padahal, sudah jelas bahwa kriteria pemimpin yang baik adalah yang mampu membuat keputusan di segala kondisi. Yang kesembilan, bisnis merupakan suatu maraton. Pastikan dapat bertahan. Pemimpin terbaik adalah yang mampu fokus pada keberlanjutan dan keberlangsungan hidup bisnisnya, serta menolak mengorbankan kesehatan bisnis jangka panjangnya. Dan yang ke-10, reputasi adalah integritas. Reputasi adalah satu-satunya yang dapat dilakukan pada karir. Semakin Anda menjaga integritas diri, maka semakin mampu Anda menumbuhkan reputasi bisnis. Baik, inilah semua filsafat yang penting. Maka memiliki keterkaitan dengan ke-10 hal ini secara efektif, mampu membuat bisnis startup Anda tumbuh berkembang. Di saat Anda membutuhkan banyak masukan mengenai bagaimana mengelola dan mengembangkan bisnis Anda. Tidak ada yang salahkan bila memulai sebuah bisnis tentu bukan mengikuti apa yang sudah orang lain mulai. Tapi mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Dan tentunya menjalankan bisnis, kamu harus punya kemauan yang kuat serta integritas diri. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar bisnis, apa saja, baik itu seputar investasi, aset, bisnis, silakan tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya akan pastikan tetap menjawab pertanyaan Anda di video-video Entrepreneur Mindset berikutnya. Dan tidak lupa, jika Anda ingin belajar bisnis lebih jauh dan tips dan trik bisnis yang berkembang, silakan kunjungi situs LinkedIn saya di bawah. Saya akan menyertakan menu kelas bisnis secara online untuk Anda, baik umum dan private. Salam sukses, dahsyat!